Ini seriusan nih, nggak ada yang kasih tahu kalau berinvestasi itu mempunyai resiko. Kalau berinvestasi itu nggak selamanya bakalan untung, nggak selamanya bisa membantu kita mencapai goals kita. Aku pun sempat berpikir kalau selamanya ini pasti bakalan bantuin bisa menjaga terhadap keuangan kita. Tapi sayangnya tidak sesuai dalam ekspektasi kita, yang nyatanya pasti bakalan menemukan yang namanya resiko. Nah, hal itu yang kemudian aku berpikir kalau kita selama ini berinvestasi dan mengharapkan untuk untung saja, kita mengharapkan kalau dengan berinvestasi bisa bantuin goals kita saja, bisa capai goals kita. Perlu untuk diingat, perlu untuk dipahami bahwa nggak selamanya kita berinvestasi itu bakalan untung terus, bakalan bisa memberikan mencapai goals kita. Aku mendapati beberapa berita, aku dapatin beberapa pengalaman, mendapatkan beberapa sejarah bahwa dalam berinvestasi itu punya risiko-risiko yang sehingga hal itu yang membuat aku pahami bahwa nggak selamanya bakalan untung dalam berinvestasi, pun di dalamnya ada risiko yang harus kita ketahui. Nah, sebelum kita terjun, sebelum kita masuk ke dalam dunia berinvestasi, kayaknya hal ini penting untuk kita pahami dan kita sadari resiko-resiko yang bakalan terjadi. Aku pun masih belajar, aku pun alhamdulillah saat ini belum kejadian, belum sampai seperti hal tersebut, tapi setidaknya hal ini bisa menjadi batu loncatan aku, bisa bantuin aku untuk lebih aware, lebih bisa memitigasi agar tidak kejadian dengan peristiwa orang yang telah mengalaminya. Nah, hal yang pertama yang aku dapati bahwa ada sebuah berita di mana seseorang di situ hilang duitnya, hilang dana dari investasinya di dalam sekuritas. Nah, aku tidak akan menyebutkan bahwa sekuritas apa itu, tapi yang tentunya ini sudah sangat-sangat viral dan sudah sangat meresahkan bagi orang-orang yang dia sudah berinvestasi lama di tempat tersebut, tapi kok tiba-tiba hilang. Dan menurut aku itu sesuatu hal yang patut untuk kita waspadai, patut untuk kita ketahui risiko ini. Nah, hal yang aku dapati di situ bahwa kita jangan terlalu untuk berharap, jangan terlalu untuk all-in kan, jangan terlalu menaruh seluruh dana investasi kita di salah satu instrumen atau salah satu investasi atau salah satu sekuritas yang dimana kita sudah sangat percaya. Nah, kalau masih boleh untuk kita bahasanya untuk diversifikasi, maka selainnya untuk kita versifikasi, sebagaimana juga di dapati teori yang namanya teori jangan menaruh telur di salah satu keranjang aja, jangan menaruh semua telur di satu keranjang aja. Kita taruh telur-telur tersebut di tempat-tempat yang lain, agar kenapa? Agar tidak tumpah, agar tidak pecah. Karena dengan hal tersebut bisa memitigasi. Dengan kita taruh telur-telurnya di tempat lain, kita taruh di tempat yang lebih oke, kita sebar di beberapa tempat keranjang. Dengan hal tersebut bisa membantu menjaga agar tidak jatuh, tidak pecah telur-telurnya. Nah, disitulah kita bisa memverifikasi dari instrumen investasi tersebut. Nah, pasti akan timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita punya dana yang hanya terbatas saja, kita hanya punya dananya 1 juta, 2 juta, ya kecil-kecilan aja. Ya, kita taruh aja di beberapa instrumen, 500 di tempat instrumen ini, 500 untuk di instrumen ini. Kita diversifikasi aja. Kalau kita berpandangan bahwa untuk taruh investasi di salah satu dan akhirnya
kita mendapati resiko tersebut, ya itu adalah resikonya. Kalau ada yang mengatakan resiko kita harus hadapi, ya memang, tapi ketika masih punya pilihan, masih punya cara untuk memitigasinya, maka kita masih boleh untuk berpindah-pindah dulu. Kita masih boleh pakai teori tersebut. Kita boleh pakai versifikasi. Karena kenapa? Ketahuilah bahwa uang kamu adalah uang kamu. Tidak ada orang lain yang bisa mengganggu-gugat uang yang telah kamu dapati dari jerih payah kamu. Coba bayangin aja, ketika kamu bekerja selama berpuluh-puluh tahun, selama bertahun-tahun, tapi kamu hanya mendengarkan orang lain yang katanya taruh uang di salah satu instrumen ini. Taruh aja all-in di sini, dan pada akhirnya kamu mendapatkan terjadi resiko, siapa yang bakal bertanggung jawab? Kalaupun dia mau bertanggung jawab, wah, orang tersebut tentu sangat hebat. Orang tersebut sangat hebat. Tapi pada akhirnya aku menemukan bahwa ada orang-orang yang masa bodoh dengan hal tersebut. Karena itu berprinsip bahwa uang kamu adalah uang kamu sendiri. Kamu yang mempunyai hak sepenuhnya dalam uang kamu, harta kamu sendiri. Maka dengan penerapan versifikasi, kita bisa meminimalisir resiko yang bakalan terjadi. Jangan coba-coba untuk all-in ketika kita masih berproses mencapai financial freedom, berproses mencapai goals. Aku pun masih belajar, masih mencoba untuk belajar terus-terusan soal tentang keuangan. Dan aku tentu melihat semua yang ada di platform aplikasi yang hari ini diberikan, yang kita dapati di dunia digital ini, sangat-sangat membantu memang, dan sangat-sangat terlihat sangat aman. Tetapi ya mau dibilang aman ya aman, tapi kita harus waspadai, kita harus punya awareness juga, kita harus sadar, kita harus punya rasa ketakutan juga kalau seandainya tiba-tiba nih tilap hilang uang kita di salah satu instrumen, tiba-tiba kolaps sekuritasnya, mau gimana? Memang ada prosedur-prosedur yang bakalan ngebantuin pulangin uangnya, tapi di sini pasti butuhkan yang namanya waktu, membutuhkan yang namanya prosedur yang cukup rumit dan cukup panjang juga ketika kita tidak memitigasi hal tersebut. Kalau boleh versifikasi, beli dengan barang yang nyata pun bisa ngebantuin, ngembangin aset-aset kita, maka lakukan dengan cara tersebut. Ya, itu hal yang sangat-sangat fundamental untuk kita lakukan, verifikasi aset atau portofolio kita. Jangan untuk coba-coba all-in di salah satu instrumen yang kita belum sangat paham, dan instrumennya memiliki resiko. Instrumen semua mempunyai resiko. Maka dari itu, dengan penerapan versifikasi bakalan bantuin kita mengurangi yang namanya resiko tersebut. So, bagaimana pendapat kamu? Coba tuliskan di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Gue Bro Rian, thank you, goodbye.